Allah meluaskan kuburnya, melipat gandakan pahalanya, dan juga ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah bi anna Allah yadda wa syana wa iyyahu rahmatuhu wa maghfirah wa yashfi'u jannah wa ila wa biniyati ibadikal fuqara ila rahmatikal marhum wa As'ad bin Haji Sanwani wal marhumah Ibu Hajah Hayatul Qibtiyah binti Haji Mursyid wal marhumah Ibu Latifah binti As'ad wal marhum Kiai Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Mustawa wal marhumah Aliyah Salasah Khalida binti Haji Hashim wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bacakan Fatihah satu kali lagi untuk saudara kita yang sedang berada di rumah sakit dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah berikan kesembuhan. Itu Bapak Haji Ikhwan Syah bin Haji Maksani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi masyayikhina mu'allimina amin. Wa qala Syekhu Umairata berkata Syekh Umairah, wal balu aidon al qalbu, yang dimaksud dengan al balu dari lafaz dari hadis kullu amrin dzibalin. Al balu itu dimaksudkan juga al qalbu, yaitu hati. Jadi al balu bisa juga diartikan dengan hati. Kalau kemarin al-balu bisa diartikan dengan sesuatu yang dianggap penting. Bisa juga al-balu itu diartikan dengan al-qalbu, hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Ka'annal amra li syarafihi wa 'azamihi mallaka qalba sahibihi. Karena sesungguhnya satu perkara li syarafihi wa 'azamihi, karena kemuliaan dan keagungannya perkara tersebut, mallaka qalba sahibihi, dapat menguasai hati seseorang, hati orang yang bersangkutan dengannya. Listighalihi bihi, karena sibuknya dia terhadap perkara tersebut. Jadi al-balu bisa juga diartikan dengan al-qalbu. Kenapa? Karena suatu perkara yang dianggap penting, yang memiliki keutamaan, biasanya orang yang memiliki perkara itu hatinya cenderung memikirkannya. Nah, itu makanya dikatakan al-balu itu al-qalbu. Kita ada yang kita pengen, nah pasti itu hati kita itu mikirin gitu. Iya, sedikit lagi mau umroh, udah tinggal 2 bulan lagi. Itu 2 bulan lagi orang kalau mau umroh, kalau mau haji, jangan kata hatinya, dirinya udah ngambang. Pengen banget udah berangkat. Itu daya tariknya Ka'bah itu luar biasa ya. Daya tariknya Ka'bah. 2 bulan sebelum berangkat umroh, 2 bulan sebelum berangkat haji, seakan-akan kita udah ada di sono, separuh raga kita tuh udah di sono. Jiwa kita sekarang udah di sono. Nanti pulang begitu juga. Pulang dari sono kemarin itu sekitar 2 bulanan, sebulan 2 bulan, seakan-akan kita jiwanya masih separuh sono, separuh sini. Makanya kalau orang tua kita bilang pulang dari umroh, pulang haji, apalagi yang baru pertama, jangan pergi kemana-mana dulu. Ya, dan memang kan malaikatnya masih ngikutin tuh.
juga kitanya ini, jiwa kita ini masih nyangkut tuh di sana. Ya, jadi kalau kita lagi jalan kemana-mana kita berpikiran kan, akhirnya jadi nggak konsen, gitu. Nah itu al-balu namanya begitu. Hati kita mikirin sesuatu yang kita anggap penting. Kita lagi pengen ngawinin anak, ya mikirin terus tuh, nih gimana, stepnya gimana, hari ini gimana, berapa hari lagi. Kita lagi bangun kontrakan, mikirin tuh. Nah namanya al-balu, sesuatu yang penting yang bisa menguasai hati kita untuk memikirkannya. Boleh nggak kita mikirin? Boleh. Yang penting kalau lagi mau sholat, tinggalin dulu tuh. Lagi mau sholat. Jadi sunnah dalam sholat itu mengosongkan hati kita dari perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Apalagi dunia, perbuatan akhirat aja yang tidak ada kaitannya dengan sholat dikosongin, gitu. Supaya kita lebih fokus tentang sholat aja. Kita lagi sholat, kita pikirin wiridan kita. Wiridan itu nggak ada kaitannya sama sholat, juga mestinya nggak boleh. Apalagi mikirin mancing, apalagi mikirin main gaplek. Ntar gue kalahin tuh, gue kesel banget, udah 2 kali gue diri nih, 2 kali gue diri gara-gara dia. Ntar habis sembahyang isya pokoknya gue harus bikin kalahin dia. Udah ngancem banget, sampai lagi sembahyang isya masih mikirin gaplek tuh. Apalagi yang begitu, kosongin hati kita. Nah kita fokus kepada sholat aja. Di antaranya adalah sadari dalam diri kita ini sedang berhadapan dengan zat yang maha kuasa, zat yang maha tahu, baik zahir maupun batin. Nah dengan begitu kita merasa diawasi dalam hati kita. Listighalihi bihi, karena ada kesibukan terhadap perkara tersebut. Wa fi qawlihi fihi, dan dalam ucapan sabda Nabi fihi, lafaz fihi, kullu amrin dzibalin la yudda'u fihi. Fihi itu apa? Lis sababiyati, menunjukkan sababiyah, menunjukkan sebab. Ala qiyasi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kias sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada satu sabda Nabi, dakhalat imra'atun an-nara, ada seorang perempuan masuk neraka fi hirratin, sebab kucing. Ai bisababiha habisatha, yakni sebab kucing, karena dia mengurung kucingnya. Nah, ada satu hadis Nabi menyatakan ada orang perempuan masuk neraka fi hirratin, fi-nya lis sababiyah. Nah, sebab apa? Sebab dia kurung kucing, kagak dikasih makan. Kucing nih dikesel, lah ayam baru digoreng, sedang anget panas-panas, ntar aja dah, gila anget-anget dikit, taruh ada di meja. Di ke kamar mandi bentar, kucing ambil. Kesel banget udah. Saking keselnya tuh kucing, ditangkap tuh kucing, taruh di dalam comberan tuh, comberan dua-duanya di tempat sama dia. Selokan dua-duanya di tempat. Tuh kucing dong, wang, kagak dikasih makan. Sampai beberapa hari mati. Ya, mati. Nah, sebab itu perempuan itu masuk neraka. Sebab itu perempuan itu masuk neraka. Kenapa? Ya nggak tanggung jawab. Ya kalau kita mau miara kucing, perhatikan makannya, perhatikan juga kebutuhannya. Kalau memang kagak sanggup, jangan miara. Apalagi model kucing sekarang, mahalan dia sama kita. Empanannya luar biasa itu. Lah kita sehari paling gocap rapi, gocap nih 3 kali makan selesai bisa. Nah kalau kucing juga bisa. Begitu belum ada dokternya lagi, dokter khusus kucing.
Dokter kucing bagian THT sendiri, bagian internis sendiri, ya kucing. Ada kucing khusus dokter bagian flu doang, gitu. Kucing meler doang tuh. Bahkan ada kafe kucing. Jadi ketika kalau orang punya kucing mau kemana-mana, mau ke kafe, kan kadang-kadang ada kafe yang tulisannya tuh dilarang membawa hewan piaraan gitu. Sedangkan nih hewan piaraannya pengen jalan-jalan, di rumahnya sumpah, diajak, bikin tuh kafe kucing. Itu di depan di Yoglo tuh kelihatan tuh di situ. Kita lagi melewati ya. Saya sih belum pernah masuk, cuma tulisannya aja tuh. Jadi kita di sono katanya kelihatan tuh sambil jajan kucingnya di situ pada tuker-tukeran tuh, sampai kayak begitu. Ya nggak apa-apa sih kalau emang bisa miaranya, bisa memperhatikannya, tidak sampai menyiksa, nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya udah kagak sanggup, mendingan kasih orang. Ya, kita jual orang kagak beli, kasih udah siapa kayak yang demen gitu. Nah, yang nggak boleh itu, ya, yang nggak boleh itu kita piara, tapi kita nggak perhatiin kehidupannya. Piara burung, makan kagak dikasih, minum kagak dikasih, tuh burung, gitu tiap hari aja deh. Tiap hari dikasih makan kagak, minum kagak, mati tuh burung tuh, mati, dosa. Piara ikan sama, piara ikan juga. Kalau mau kita bisa amanah miara binatang, piara binatang, kasihin kebutuhan makannya. Emang karena kita lagi ikan bagaimana mau nyari makan, orang adanya di dalam akuarium tempat kita kasih makannya. Kalau mau nggak sanggup, lepasin di alam bebas, biar dia nyari dapat rezekinya sendiri. Itu di luar tanggung jawab kita. Burung kita udah nggak sanggup lagi, kasih orang yang kita percaya. Nggak ada yang kita percaya, lepas. Kalau kita lepas, alam itu bebas, kita bebas tugas. Artinya udah serahin itu dia sama Allah urusannya. Ya, bukan karena kita. Ini gara-gara kita kurung, gara-gara kita tahan, nggak boleh keluar, tapi kita nggak kasih haknya, mati. Maka itu dosa. Kecuali kita udah piara masih mati, nah itu lain. Kita piara masih mati, lain. Wahya imro'atun min bani Israila, dan dia itu perempuan itu berasal dari kaum Bani Israel. Wal abtaru maqtu'udz dzanabi, yang dimaksud dengan abtar, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Maksud abtar itu apa? Maqtu'udz dzanabi, yaitu yang terpotong ekornya, Wal aqta'u man quti'at yadahu au ihdahuma, yang maksudnya abtaru au aqta'u. Aqta itu apa? Man quti'at yadahu au ihdahuma, orang yang putus kedua tangannya atau salah satu dari kedua tangannya. Wal ajzamu, maksud dengan ajzam bidzalil mu'jamati, dengan dibaca zal al mu'jamati, yang diberi titik satu di atas zal. Al maqtu'ul yadi, yaitu yang putus tangannya, yang rontok tangannya. Waqila adzahibul anamili, yang hilang ujung-ujung jarinya. Ini seperti orang kena penyakit lepra nih. Ya, orang kalau kena penyakit lepra tuh, ya azam itu dia kena penyakit lepra, dia seperti terbakar, kemudian merah sampai hitam, lama-lama rontok tuh anggota-anggota tubuhnya, tangannya rontok terus habis gitu. Jadi tanpa disadari dia lagi begini-begini, tiba-tiba tunjuknya copot dikit-dikit, kayak kita gigi kita nih dikit-dikit keropos gitu, keropos lama-lama rontok habis. Kalau dia orang punya lepra tuh anggota tubuh, tangannya begini, tahu-tahu kukunya copot,
tinggal dagingnya dikit-dikit kesonggel terus habis tuh, habis sama sekali. Nah ini yang punya penyakit lepra gitu, adzam. Wa qala al-Barawi, dan berkata Imam al-Barawi, huwa illatun ma'rufatun. Huwa illatun ma'rufatun. Adzam itu adalah satu penyakit yang sudah dikenal. Yang maksud lepra tadi itu. Fahuwa min babit tashbihil balighi, maka itu perumpamaannya termasuk bab penyerupaan yang tinggi. Penyerupaan yang tinggi. At-tashbihul baligh, satu tasbih yang puncak. Kenapa? Karena tidak disertai dengan huruf jar atau huruf yang menandakan tasbih. Ada tasbihnya nggak ada. Kalau di sini kan bahwa abtaru, maka dia itu terputus dari rahmat Allah atau keberkahannya. Asalnya fahuwa kal abtari, ada kal, fahuwa kal abtari atau fahuwa mislul abtari. Itu ada kaf, ada mislu, itu tasbih, namanya ada tasbih namanya, menggunakan huruf jar kaf atau menggunakan mislu. Tapi kalau ini enggak, langsung sama seperti Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nah itu tasbih baligh. Jadi anta syamsun, engkaulah matahari. Apa benar Nabi langsung matahari? Bukan. Nabi diumpamakan seperti matahari. Asalnya anta kasyamsi, engkau seperti matahari. Anta kal badri, engkau seperti bulan. Anta kan nuri, engkau seperti cahaya, di atas cahaya. Nah, kafnya dibuang. Engkau matahari, engkau bulan purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Nah, itu namanya tasbih baligh. Nggak perlu pakai seperti, karena sudah saking Nabi itu bersinar terang, maka sampai langsung diibaratkan langsung mataharinya. Ya, sama kayak kita lagi ngerayu perempuan. Ya, Neng, engkaulah bidadari hatiku, kan gitu ya, bidadari hati, engkau itu rembulan. Dulu masih belum kawin, belum punya anak. Nah kalau sekarang mah iya, apa, jalan ke Sandung ya, Sandung, ya Allah tuh akar, awas deh akar. Abang yang bilangin, injak tuh akar. Mana Neng yang sakit, yang mana Neng? Jempol, pegang jempolnya. Ya Allah, jempol indahnya, masya Allah. Jempol, kakinya putih mulus, girang tuh perempuan. Emang jurusnya begitu, kita modal duit kagak ya? Modal hubungan doang. Begitu punya anak 3, lain lagi urusan. Ke Sandung butek mata lo. Jempol yang tadinya indah banget, jempol bau sikil gitu. Nah itu tasbih baligh namanya. Fahuwa abtaru, fahuwa aqta'u, fahuwa adzamu. Tasbih baligh. Wa ma'nal hadis, adapun makna hadisnya secara lengkap. Mana hadis secara lengkap? Kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun. Setiap sesuatu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Au kullu syai'in yutlabu au yubahu. Atau setiap sesuatu yang dicari atau yang diperbolehkan. Au kullu syai'in lahu qalbun ayyam yumalliku qalban. Ya, atau setiap sesuatu yang memiliki hati, artinya yang menguasai hati. La yubda'u bisababi dzalika syai'i bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan sebab hal tersebut, sebab sesuatu itu
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa kal hayawanil maqtu'iz dzanabi, maka dia itu seperti hewan yang terputus ekornya, hewan yang terputus ekornya. Au kaman quti'at yadahu, atau seperti orang yang terpotong kedua tangannya. Au kaman dhahabat anamiluhu, atau seperti orang yang hilang, rontok ujung-ujung jarinya. Au kaman bihi juzamun, atau seperti orang yang memiliki penyakit lepra, fi naqsihi wa aibihi, dalam kekurangannya dan aibnya, celaknya, syar'an menurut syara', wa in tamma hissun, hissan sekalipun dia sempurna, hissan secara zohir, panca inderanya sempurna. Jadi makna dari hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa attar. Nah, itu maknanya ini tadi itu. Orang yang punya satu perkara yang agung, satu perkara yang dicari, satu perkara yang diperbolehkan, satu perkara yang menguasai hatinya karena pentingnya, namun tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maka itu termasuk kurang atau tidak kurang sempurna, termasuk jelek dan tidak berkah. Gitu, nggak berkah. Jeleknya seperti apa? Sama jeleknya seperti hewan udah cakep, buntutnya terputus. Ya, kalau korban, hewan korban buntutnya terputus kan nggak boleh jadi korban, karena nggak sempurna. Ya, cakep nih, gede, wah 1 ton, buntutnya kagak, potong buntutnya, terputus, nggak sah jadi korban, walaupun dagingnya banyak. Tapi kalau kambing kebirian boleh, kambing kebiri boleh. Dikebiri itu kambing, kemudian dagingnya jadi banyak, kambing gede, nah itu boleh jadi korban. Tapi kalau buntutnya yang terputus, ya termasuk tanduknya yang terputus, nggak sah jadi korban. Kalau dipotong kemudian makan barang-barang sedekah boleh, itu boleh. Kenapa? Karena udah cacat. Udah cacat. Buntut itu termasuk penting dalam urusan binatang. Buntut itu penting dia. Sama seperti orang yang tangannya nggak lengkap. Ada yang tangannya terpotong 1, ada yang dua-duanya nggak lengkap. Bahkan disamakan dengan orang yang punya penyakit lepra, artinya benar-benar perbuatan itu di mata Allah tidak berharga. Walaupun kita nggak penting nih, kalau nggak dimulai dengan bismillah, di mata Allah nggak ada nilainya. Makanya sayang-sayang kita mulai dengan bismillah. Wahtalafa fil basmalati, dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fil basmalati tentang bismillah. Hal hiya ayatun minal Fatihah, apakah bismillah termasuk bagian ayat dari surah Al-Fatihah? Wa min kulli suratin, dan juga termasuk ayat dari setiap surah. Ada perbedaan pendapat tuh. Kalau kita Fatihah itu masuk bagian ayat pertama, tapi kalau surah lain enggak. Tapi menurut pendapat imam lain beda-beda. Fa'inda Malikin, maka menurut Imam Malik, annaha laysat ayatan minal Fatihah, bahwasanya basmalah itu bukan bagian ayat dari Fatihah. Wala ghairiha, dan juga bukan bagian ayat dari selain Fatihah. Walam yakhtalifu, wala min kulli suratin, wala min kulli suratin, dan juga tidak bagian dari setiap surah. Kata Imam Malik, basmalah bukan bagian dari Fatihah dan juga bukan bagian dari setiap awal surah. Jadi makanya orang yang bermazhab Imam Malik,
Fatihahnya enggak mulai dari bismillah, dari alhamdulillah mulainya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dari alhamdulillah. Tapi kalau kita bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua. Tapi walaupun ada yang mulai dari bismillah ayat pertama, ada yang mulai alhamdulillah ayat pertama, dua-duanya jumlah ayatnya tetap 7. Maka disebut as-sab'ul masani. Al-Fatihah disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Menurut Imam Syafi'i, bismillah ayat pertama jumlahnya berapa? 7 ayat. Menurut mazhab Maliki, bismillah bukan bagian ayat, mulanya alhamdulillah, tetap 7 ayat. Di mana potongnya? Di ayat yang terakhir. Kalau Imam Malik, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi, ayat ke-7. Tapi kalau Imam Syafi'i, dari sirotol sampai waladhdallin ayat ke-7. Nah, kita bagaimana? Kita yang meyakini bahwa Fatihah, basmalah bagian dari Fatihah, maka sirotol ladzina sampai waladhdallin 1 ayat, ayat ke-7. Makanya kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad, kalau orang baca Fatihah dari sirotol sampai waladhdallin kuat satu napas, makruh berhenti di alaihim. Jadi jangan berhenti di alaihim kalau yang kuat satu napas. Jadi langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai tuh dari sirotol sampai waladhdallin. Ya kalau nggak kuat boleh berhenti di alaihim, boleh. Jangan juga kita maksain, akhirnya habis nafas kita. Waladhdallin. Ya, kayak begitu tuh. Ada yang begitu tuh. Akhirnya jadi kekurangan huruf jadinya. Nah, jadi kurang huruf, jadi nggak sah. Nah, boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nyambung kalau nggak kuat satu nafas. Tapi kalau yang kuat satu nafas, dia berhenti di alaihim, disambungin, hukumnya makruh. Nah, kita kan gini, kadang-kadang kita kuat, cuman karena kebiasaan alaihim berhenti, jadi seakan-akan nggak kuat. Nah, kalau begitu jajal dulu, kuat nggak? Oh, kuat, udah jangan berhenti di alaihim, langsung sirotol sampai waladhdallin gitu. Wa 'inda Abdullah bin al-Mubarak, dan menurut Abdullah bin al-Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin, bahwasanya bismillah itu satu ayat dari setiap surah. Nah, ini sampai beda lagi nih. Kata Abdullah bin Mubarak, bukan hanya ayat pertama dari Fatihah, semua surah basmalah itu ayat pertama. Alif lam mim ayat pertamanya Al-Baqarah bukan alif lam mim tapi bismillah. Itu. Qul huwallahu ahad ayat pertamanya bismillah, Al-Ikhlas. Setiap surah itu ayat pertamanya bismillah, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Asy-Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihati, bahwasanya basmalah satu ayat minal Fatihati dari Fatihah, wa taraddada fi ghairiha, dan tidak memastikan oleh Imam Syafi'i fi ghairiha, pada selain Fatihah. Yang dipastikan bagian dari ayat pertama itu kata Imam Syafi'i hanya Fatihah, yang lainnya tidak dipastikan. Tapi walam yakhtalifu fiha fin namli fi addiha minal Qur'an, dan para ulama walam yakhtalifu fiha, dan tidak berbeda pendapat oleh para ulama fiha mengenai basmalah
fin namli di dalam surah An-Naml, fi addiha minal Quran, dalam hitungan basmalah itu termasuk bagian dari Quran. Kan ada tuh, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wala ta'lu alayya waktu di muslimin. Nah, itu Nabi Sulaiman begitu, ngirim surat kepada Ratu Bilqis. Nih surat dari Sulaiman, min Sulaiman. Nah, kemudian mengucapin bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, bahwa kamu harus tunduk sama saya, kata Nabi Sulaiman di situ. Karena apa? Karena diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Boleh tuh buat nundukin orang. Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Insyaallah kalau dinunduk, ya kita diri dia nunduk, tunduk dia. Ya. Kalau dinunduk, kalau dinanggakan. Wa min khawasiha, dan diantara keistimewaan basmalah, idza talaha, apabila seseorang baca basmalah, idza talaha syakhsun, apabila seseorang membaca basmalah indan naumi, ketika mau tidur, ihda wa ishrina marrotan, sebanyak 21 kali, aminatil kalailata minasyaiton, maka dia aman pada malam itu dari setan. Kalau kita takut mau tidur sendirian, udah gitu kata teman-teman kita di tempat angker, udah ngantuk baca bismillah 21 tidur, gak peduli setan mau apain ke, biar aja main budu ke, mau apa ke, baca bismillah 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, terus gitu baca. Dah, saya serahin sama Allah, terserah mau apa ke, saya mau tidur. Itu aman dia pada malam itu dari gangguan setan. Wa amina baituhu minas sariqati, dan aman rumahnya dari pencurian. Udah baca bismillah, rumah kita ada emas 740 kilo ya 74, rumah kita lagi nyimpan emas di rumah kita. Wah, kita khawatir nih ntar ada yang mau rampok lagi. Udah, emas takut cuma 20 gram, 30 gram, kontrakan emas 80 kilo pada diam-diam aja. Mas Yanto, Mas Tono, diam-diam aja. Baca bismillah 21 kali. Udah serahin, insya Allah aman dari pencurian. Nah ini kan namanya kita usaha. Kalaupun nanti terjadi, Allah punya rencana lain. Allah punya rencana lain. Ya, bisa jadi nanti dikasih yang lebih bagus kan gitu. Tapi ini termasuk bekerja. Jadi hikmah keutamaan dari bismillah tetap bekerja. Wa amina min mautil faja'ati, dan aman dari mati mendadak. Aman dari mati mendadak. Matinya pakai persiapan kalau begini. Bentar saya mau mati dulu. Artinya ada semacam isyarat biasanya. Orang-orang yang melanggengkan ini dikasih isyarat bahwa dia dikit lagi, nggak lama lagi akan bertemu Allah. Gitu. Nah ini melanggengkan baca bismillah lagi mau tidur 21 kali. Ada juga yang ngamalin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu setiap habis sholat. Nah, hikmahnya diantaranya, ya hikmahnya ini, maka kalau dia mau meninggal dikasih tahu, kasih isyarat. Hikmahnya begitu. Kalau mau kita hak, enak tuh kita ngamalinnya. Ya, bukan berarti nanti, wah dia mau tenang, meninggal dikasih tahu, jangan aman dulu, jangan aman dulu. Kita mah masih makom ece-ece kita.
Ya, ke guru ya Abdul Hadi begitu, punya guru di Cirebon, beliau lagi datang lagi haul. Kemudian kata gurunya gini, mestinya saya meninggal malam Jumat ini nih. Mestinya. Cuman orang lagi ramai, lagi haul pada kaget. Malam Jumat besok aja dah. Itu Kiai Hadi panggil sini. Mestinya saya meninggal malam Jumat ini. Tapi lagi ramai, malam Jumat besok aja. Ya, Kiai Abdul Hadi, njih guru, udah pulang. Bener. Malam Jumat besok dikabarin gurunya meninggal. Balik lagi. Udah diomongin seminggu sebelumnya. Itu jangan ke seminggu sebelumnya. 5 menit sebelumnya kagak ada tanda-tandanya. Nah, ini termasuk dihindari dari mati mendadak. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan selain itu dari berbagai bencana. Afadahu Ahmad As-Sawi, memberikan keterangan akan hal tersebut oleh Imam Ahmad As-Sawi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والفاتح في الأمور رحمة